Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Roy Suryo, Dr. Diva hingga Rismon Senipar sama-sama percaya diri merasa tidak bersalah dalam kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik yang disidik Polda Metro Jaya. Buku Jokowi's White Paper diklaim menjadi bukti ilmiah untuk mementahkan perkara fitnah ini. Pemeriksaan para terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik oleh penyidik Polda Metro Jaya seharusnya bisa menjadi titik terang untuk mengakhiri kisruh ijazah Jokowi yang terus berlangsung berbulan-bulan lamanya. Alih-alih fokus menghadapi sejumlah pertanyaan penyidik, baik Roy Suryo, Dr. Diva maupun Rismon Senipar sama-sama meyakini tak bersalah dan merasa laporan Jokowi itu sebagai sesuatu yang keliru. Keyakinan tersebut didasarkan pada klaim kebenaran isi buku Jokowi's White Paper yang baru-baru ini diperkenalkan ke publik. Roy Suryo bahkan sengaja tak membawa dokumen apapun dalam pemeriksaan ke Polda Metro Jaya. Ada kekeliruan berarti ini? Iya, ada kekeliruan banget. Nanti akan saya jelaskan semua di depan penyidik. Kekeliruannya banyak. Tadi udah saya spill dikit-dikit soal tanggal yang berubah-ubah, soal pasal-pasal yang gaduh-gaduh dimasukkan. Dan juga soal-soal lain yang dimana harusnya kami ini tidak jadi terperiksa, tapi justru kami ini yang jadi pelapor ya, pelapor terhadap dugaan 99,9% ijazah dan skripsi palsu. Gitu ya. Hari ini ada yang bawa bukti kah? Enggak, kita kan ikuti aja, melihat surat panggilannya saja, saya udah senyum aja. Sementara terlapor Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tiva menyebut buku tersebut bakal ia publikasikan keilmuannya di jurnal internasional. Menurut pegiat media sosial itu, masyarakat perlu tahu hasil dari penelitian berkaitan dengan dokumen dan perilaku sosok Jokowi. Awam khalayak itu tahu bahwa saya bertiga itu melakukan penelitian dan hasilnya sudah kami bukukan di sini. Di buku Jokowi's White Paper ya. Ya, jadi ini memang sudah rencana, bukan kemudian kami gara-gara peristiwa ini terus kamu bikin buku, enggak. Kami tadinya mau publikasi ilmiah di jurnal internasional. Tetapi karena mengingat bahwa masyarakat itu perlu tahu hasil dari penelitian kami terkait dengan dokumen dan perilaku, ya udah kita bukukan supaya masyarakat Indonesia tahu gitu kan. Dan kemudian ini adalah hak jawab kami sebagai peneliti begitu. Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengingatkan tak ada satu orang pun kebal hukum dengan berkedok penelitian atau riset maupun keahlian untuk melakukan tindak pidana. Yakub menekankan ada konsekuensi hukum di balik tuduhan ijazah palsu tersebut. Awal intensinya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga pemulihan nama baik untuk Pak Jokowi. Jadi saya juga harus sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun di Republik ini yang kebal hukum. Apalagi berkedok dengan penelitian, adalah riset, adalah ahli. Tidak ada ahli pun semua harus taat hukum. Ahli pun dalam melaksanakan tugasnya itu memiliki etika-etika tertentu yang tidak bisa tentunya menjadi alasan pembenar dia dapat melakukan dugaan tindak pidana. Saya pun lawyer, dalam melakukan pekerjaan saya, walaupun kami juga memiliki tentunya hak atau kami memiliki juga proteksi dalam melakukan pekerjaan kita, juga bukan berarti kami juga bisa melanggar hukum. Jadi itu semua harus diperjelas dulu dari awal. Dan juga satu lagi terakhir bahwa masih juga ada anggapan dari pihak mereka selama ini bahwa Pak Jokowi tidak gentle, bahwa selama ini seakan-akan Pak Jokowi tidak menyebutkan ada nama dalam laporannya, tapi terlapornya sekarang keluar banyak sekali nama. Dari awal kami sudah sampaikan berkali-kali. Di laporannya kami jelaskan satu-satu tindakan siapa saja yang kami duga, apa saja yang dilakukan dugaannya, dan melalui apa. Namun karena ini dilakukan melalui sosial media, kebanyakan penyelidik di situ harus juga melakukan penyelidikan apakah benar orang yang kami duga itu memang orang itu. Makanya itu ada pasti penyelidikan di situ. Ternyata di penyelidikan itu ditemukanlah unsur pidana, dinaikkanlah ke penyidikan, baru keluar nama-nama terlapor itu. Tim Liputan Metro TV.